Tucson Electronic Service. Oke ya, salam blog, ketemu lagi dengan saya Adi. Nah ini ya, servisannya kipas ya, kipas ini ya. Kalau musim panas itu paling sering ya dapat servisan kipas angin. Nah ini kebetulan musim hujan ya, tapi ya dapat servisan kipas angin. Sebetulnya gampang ya servis kipas angin itu ya. Paling sering rusak itu ya tidak hidup ya, tidak hidup atau tidak muter ya. Sebetulnya bukan tidak hidup ya, biasanya tidak muter ya, antara tidak hidup dan tidak muter ya. Nah ya paling itu ya, tidak hidup atau tidak mau muter. Nah itu paling sering ya, itu ada rusak di thermofuse ya, itu paling sering. Yang pertama, penyebabnya kenapa thermofuse bisa putus, karena biasanya itu dia over ya, jadi sampai beberapa hari nonstop kipas angin nggak dimatikan, biasanya seperti itu. Jadi dia putus panas ya, panas jadi putus ya. Jadi kenapa ada thermofuse, itu fungsinya dia untuk memutus ya, namanya termo ya, panas ya, suhu ya, suhu. Jadi kalau suhunya sudah melebihi batas dari thermofuse itu dia akan putus ya, putus untuk mengamankan ya, biar dia dinamonya, kumparannya itu tidak terbakar ya. Dan banyak juga yang bertanya ke saya, kalau dilangsung gimana? Nggak apa-apa, nggak masalah ya, cuma nanti resikonya adalah ya kalau dia over, nggak ada pengamannya ya, otomatis melandang ke kumparannya terbakar. Nah kurang lebih seperti itu ya. Jadi sering banget pertanyaan seperti itu ya, nggak masalah. Tapi kalau kalian pengen tetap awet dan pemakaiannya sering ngedur ya, itu mending pasang, harganya juga nggak seberapa dan murah ya. Belinya di mana ya, toko spare part elektronik tentunya ya, atau kalau tempat kalian nggak ada ya beli online, harganya juga murah, lebih mahal ongkos kirimnya mungkin ya. Nah lebih seperti itu, tapi beli banyak aja buat stok, kalau di rumah banyak kipas angin ya, perbaiki sendiri. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu biasanya disebabkan karena macet, karena debu ya. Biasanya kita itu malas ya, malas membersihkan, pada sepele ya. Kalau kita sering maintenance setiap bulan sekali dibersihkan, itu untuk malah kita bisa mengawetkan kipas ya, untuk menghindari biasanya macet seperti itu ya, macet. Nah ini kalau diputar ini lancar ya, diputar lancar. Ada juga yang bilang, mas seperti ini ya, ini cek dulu ya. Jadi kita cek dulu, pastikan apakah thermofuse-nya putus atau tidak ya, thermofuse-nya putus atau tidak. Nah, tinggal pakai tester aja ya, pakai skala kali 1 atau kali 10 ya, skala kali 1 atau 10. Kalau nggak punya tester ya susah ya, karena kita harus memastikan dulu ya, yang masa itu sebelumnya atau bukan. Nah ini kalian tekan dulu salah satu speed ya, nah ini jalan ya, seperti itu. Nah seperti ini, thermofuse-nya nggak putus, nah tapi kok nggak mau muter. Nah ditanyakan ya, seperti ini, muter nyalakan, nah cuma dengung gini ya, kayak mesin bergetar gini tuh, macet ya kalau diputar. Kalau kita putar pakai tangan lancar, tapi kalau kita tekan ini macet, nggak, kayak cuma dengungan mesin aja ya. Nah itu biasanya disebabkan biasanya ya itu bisa dari kapasitor, kemungkinan pertama. Yang kedua adalah yang paling sering ya, paling sering itu bosnya udah kocak. Nah seperti ini. Nah, wow, malah banyak rambutnya ya, ini udah kocak nih bosnya kan. Jadi kalian goyang-goyang ya, bukan ditarik maju mundur gini ya, maju mundur, tapi kalian gerakkan ke atas ke bawah atau kiri kanan kalau kocak. Nah itu bosnya yang rusak ya, itu harus diganti ya, ganti ya. Ini saya buka dulu ya, nanti kita lihat lebih pastinya ya, tentunya ya. Wah, susah.
juga yang bertanya, bukanya ini kok susah ya, yang model pakai kancingan ya biasanya, yang kecil. Kalau ini biasanya pakai drag ini masih bisa ditarik. Kalau susah ya agak dipaksa ya ditarik ya, memang terkadang susah. Nah ini modelnya pakai drag ini agak gampang, biasanya yang pakai kancingan ya, kecil. Rambutnya banyak banget ya, seperti ini. Nah ini yang bisa jadi biang kerok ya, kalau nggak segera dibersihkan bisa menyebabkan macet. Kalau dipaksakan ya itu ya seperti ini, bisa dari bosnya rusak, termofusnya putus. Nah, sepele ya tapi bisa menyebabkan rusak. Nah itu bisa dilihat, kenapa kalau udah kotor atau udah seret itu bisa dilihat dari speednya ya. Kalau biasanya loh ini kok biasanya kenceng, ini kok pelan ya, anginnya nggak putarannya nggak pelan, nggak kenceng. Nah itu udah indikasi kalau biasanya itu kotor ya, baling-balingnya kotor atau kemasukan rambut seperti ini ya. Nah, ini biasanya terkadang ya, seorang wanita itu rambutnya panjang, mengeringkan rambut. Nah itu ngedep kipas ya, jadi dia ngedep kipas buat mengeringkan rambutnya. Nah ini saya lepas dulu aja, bongkar dulu ya, copot dulu, nanti biar enak ngeceknya ya. Dibersihkan seperti itu ya, sebenarnya tinggal dibersihkan aja, maintenance tiap 1 bulan 2 bulan ya, seperti itu ya, tergantung kondisi ya. Nah, kondisi tempatnya di pinggir jalan atau posisi kipasnya, rumahnya jalan yang padat rame sering debu, itu paling cepat ya debu kotor. Nah, ini juga yang lepas ini juga gampang ya, tinggal kalian congkel sini atau dipaksa tarik aja ya, nggak apa-apa ya. Congkel pakai obeng min ya, itu bisa. Nah, ini kalian pegang pakai obeng min, nas dimasukkan sini, terus kalian agak pegang tarik ya, seperti itu. Semua kipas angin itu prinsipnya sebetulnya sama ya, proses perbaikan sama, kerusakannya sama ya, cuma bagiannya cuma itu aja ya, nggak ada yang komplek, kecuali ada yang model digital ya pakai remote. Nah itu biasanya kontrolnya bisa dari situ ya, tapi jarang sekali ya sampai rusak kontrolnya, jarang. Nyangkut ini harus dilepas dulu ya asnya ini. Siap pakai palu dulu ya. Buka dulu ya nih ya, kancingannya ya. Kotor banget ya, bersihkan sedikit, bersihkan pakai kipas.
Jadi kalau dicek termofusnya nggak masalah ya jangan dibongkar di spoolnya ya, nggak perlu spoolnya. Ini sudah kotor, nggak terlalu kotor banget sebetulnya, cuma ya karena itu ya rambut ya. Nah ini ya kalian cek, jadi kayak ini termofus nggak putus, kalian putar lancar ya, ini lancar. Terus apa, kalau dinyalakan cuma bengeng gitu aja ya, ketika kayak nggak angkat. Nah ini kalian lihat nih di sini ya, ini kalian goyang-goyangkan, nah, digoyangkan ya, goyang atas atau ke bawah. Nah seperti ini ya, kocak ya, kiri kanan. Nah seperti ini kocak ya. Jadi kalian goyang kanan kiri atas bawah ya, bukan maju mundur ya, maju mundur gini ya. Ini kalau seperti ini memang ada speleng, memang harus ada speleng ya, nggak boleh rapat ya. Ini juga penting ya. Jadi kalau kalian bongkar terus kalian pasang lagi, ini jangan sampai rapat. Nah, atas bawah ya, kalian tarik atas bawah itu harus ada speleng ya, speleng jarak lah istilahnya ya. Nah, jadi kalau untuk angkatan dia waktu pertama dinyalakan biasanya kan ada angkatannya, jadi biar tidak nyangkut seret ya. Nah, seperti itu ya. Nah ini apakah bosnya yang rusak atau bagian dalamnya yang lepas ya. Mungkin di video saya pernah atau belum ya, saya lupa ya. Itu ada juga yang rusak bagian dalamnya sini. Itu tinggal di anu aja ya, di apa, kencengi lagi atau bisa kalian ganti baru ininya, ada yang jual ya. Satu paket tapi ya bosnya itu ya, satu paket. Nah ini buka dulu aja, dibuka dulu, dicek bagian dalamnya. Bosnya yang aus ya, bos yang aus ataukah, oh ternyata bukan bosnya yang aus ya, bisa kalian lihat di sini. Nah ininya lepas ya, lepas. Oke, lepas ya. Ini yang dalam aman. Ops, lepas nih, dalam aman. Nah, yang bagian sini, nah ini lepas ya. Lepas. Oke, saya lepas dulu. Nah ini udah ada pengaman seperti karetnya ya, jadi apa, debunya biar nggak masuk ya, dalam situ. Nah, oh ini ya, ini lepas. Ini tinggal dipasang lagi ya, pasang lagi. Tapi kalian cek dulu ya, bosnya ini dia kocak atau tidak sebelum kalian pasang. Kalau memang kocak diganti sekalian ya. Nah ternyata masih rapat ya, masih rapat, nggak ada masalah. Kalau nggak salah di video saya udah pernah ya, saya memberikan tutorial untuk memperbaiki ini yang lepas ya, udah ada kalau nggak salah. Yang coba saya cek dulu ya di video saya cek dulu. Bentar, saya carikan dulu kali saya mana, kipas angin. Oke, saya cek dulu. Bentar saya cek dulu ya, apakah betul di bagian bosnya. Oke ya, bisa, udah ada ya. Dan ini sama ya, kipas anginnya jenisnya sama ya. Ternyata udah saya pernah juga membuat tutornya ya, mereknya ya sama ya ternyata ya. Lihat di sini cara untuk masang ini ya. Jadi memang kipas model seperti itu ya paling sering ininya ya lepas ya, lepas. Ini kenapa internet saya muter-muter aja ya. Ini di home makin lama makin lemot ya, kecepatan 20 Mbps saja lemot. Oke ya, jadi kalian lihat aja di video saya yang ini ya. Jadi untuk mempersingkat durasi ya, mungkin ini video ini saya buat untuk melengkapi ya,
melengkapi mungkin penjelasan yang kurang ada di sini, mungkin ada di video ini. Sekalian menjawab banyak pertanyaan ya di video saya yang perbaikan kipas. Itu banyak sekali yang bertanya. Seperti ini ya, tinggal kalian pasang lagi aja ya. Nah ini seperti ini kan, ini dia udah lower. Ini ya, yang sini ini agak gelap ya, maaf. Nah mendung ya suasananya ya. Nah ini tinggal kalian tekuk ke dalam aja ya, karena ini udah luar. Dipasang. Jadi tinggal kalian tekuk lagi sedikit ya, biar dia bisa menahan bosnya lagi ya. Pas model dash ini, model meja, untuk meja gini memang kerusakannya ini juga salah satu rusak yang paling sering ya, bos yang lepas. Oke ya, untuk cara pemasangannya ini bisa kalian lihat di video saya, nanti saya kasih di link deskripsi ya, link deskripsi cara masang kembalnya, menahannya gimana ya biar ini nggak lepas-lepas ya. Itu udah ada di video saya, kalian lihat aja. Ini kenapa internet saya loyo ya, gak loyo ya. Tidak mau saya untuk play lagi, nggak mau. Nah ini ya, sama kurang lebih sama. Kalian buka aja di sini, nanti saya taruh di deskripsi aja videonya ya. Udah ada penjelasannya saya ya. Kalau kalian nggak mau ribet, nggak punya peralatan lengkap ya, kalian ganti aja ya, ini satu blok ini ya. Ini ada yang jual ya, ada yang jual, jadi nggak usah bingung ya. Ya belinya di mana ya, toko spare part elektronik ya. Banyak sekali yang tanya saya, belinya di mana, beli untuk thermofuse seperti ini ya, toko spare part elektronik. Tempat kalian, daerah kalian mana yang terdekat ya. Oke, ini saya akan lanjut ini ya, saya perbaiki ya, saya klaim dulu. Nanti videonya seperti apa dilihat di di deskripsi ya, nanti saya taruh linknya di situ, atau di akhir video nanti saya taruh di situ. Ini saya pasang lagi itu seperti itu nanti. Oke, saya upload kodok dulu. Oke, ini udah saya upload kodok ya. Bisa kalian bandingkan, tapi yang satu belum ya, karena nggak apa-apa, nggak lepas. Tapi di sini saya ingin menunjukkan ini ya, ini yang belum saya upload kodok. Bisa kalian lihat di sini masih utuh ya. Yang ini udah saya upload kodok. Nah ini saya kasih seperti ini ya. Nah seperti nahan gitu ya. Nah itu ya, jadi biar tidak lepas seperti tadi ya, seperti tadi. Nah itu harus dikasih ini ya, apa ini namanya, harus kalian lukai seperti ini. Nah untuk fungsinya menahan agar ini tidak keluar ya, caranya juga gampang. Bisa lihat video saya, atau ini saya kasih contoh satu ya, contoh satu. Kalian siapkan obeng minus ya, tentunya obeng minus sama palu ya. Nah itu tinggal kalian posisi seperti ini ya, ini kalian tutup ya, pukul aja posisinya, terserah kalian. Ini contoh aja. Ya seperti itu ya. Nah seperti ini ya, tuh bisa kalian lihat ya. Nah ini fungsinya untuk menahan agar dia tidak keluar-keluar ya. Nah, tidak keluar-keluar seperti tadi ya. Itu kan keluar dia. Nah jadi lakukan
seperti ini. Nah, ini tadi yang keluar, ini yang masih utuh belum, tapi ini saya kasih penahan juga ya. Seperti ini caranya, seperti itu ya, kalian pukul seperti itu biar nggak lepas-lepas ya. Apakah nanti bisa nggak rusak mas digitu? Nanti kalau dilepas lagi susah? Nggak masalah ya. Masih bisa dilepas lagi. Seandainya memang ini tos rusak, itu bisa dibelikan ya. Ada yang jual ya, ada yang jual. Nah, ini sebetulnya masih bagus di sini ya, tapi tambah oli ya. Dan kasih oli mesin itu aja, mesin motor bisa ya. Jangan minyak goreng ya. Oli seperti ini aja ya, jangan kalian kasih yang model Vaseline ya, karena itu terkadang juga bisa menyebabkan macet ya, kalau kering atau ya macet ya. Tapi yang jelas kalian kasih oli cair seperti ini aja ya, itu udah lebih dari cukup ya. Terus kalau kalian lihat tadi dalamnya itu ada seperti spon busa ya, nah itu harus ada ya, kalau nggak ada itu bisa cepat panas ya, mesinnya cepat panas, bodinya cepat panas, nyalur ke bodinya ya. Bisa juga nanti nyalur di sini ya. Nah, ini bisa meleleh ya, kalau kalian punya kipas angin pernah mengalami ini meleleh. Nah, biasanya yang di dalam sini olinya itu udah nggak ada ya. Jadi ini fungsinya juga untuk pendingin ya. Jadi meredam panas ya, meredam panas di sini ya. Jadi kalian kasih oli ya, oli mesin juga boleh, mesin habis seperti itu ya fungsinya ya. Kalau udah habis gimana mas itunya ya, tinggal kalian cari aja spon tebal atau kapas ya. Nah, seperti itu, spon tebal seperti ini kalian taruh di pinggirnya situ, atau kapas ya, yang jelas dia bisa meresap olinya dan bisa tahan lama juga ya nanti ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini saya lanjut lagi, ini saya kasih lagi ya tahanan biar nggak lepas-lepas sama ini ya. Ini dibersihkan ya, bersihkannya ya saya biasanya pakai ini ya, auto sol ya, auto sol gampang juga ya caranya ya. Kasih auto sol, ambil kertas koran atau kertas apa aja, terserah, bebas ya, terserah kalian, bebas. Nah, terus putar-putar aja kayak gini ya. Nah, seperti ini. Tuh. Ya, kalau udah bersih, pakai kertas yang bersih untuk menghilangkan sisa obatnya ya, untuk membersihkan ya. Kalau udah bersih ya harus dibersihkan ya, benar-benar bersih dari obatnya ya, nanti tidak aus kemakan saat terputar ya. Nah seperti ini. Oh, bisa kalian lihat kinclong lagi, bandingkan nih ya, bisa dibandingkan. Oke, saya akan lanjut oplok-oplok dulu ya, terus nanti pasang, coba ya. Coba apa itu? Laba-laba. Mainan apa? Laba-laba. Laba-laba. Hati-hati loh, digigit loh nanti. Rempetin loh. Oke, lanjut lagi ya, ini ya. Nah, ini udah jadi ya, tapi belum saya pasang semua ya, karena ya saya laundry ya, cuci semua, masih basah ya, masih basah. Nah, ini udah jadi ya. Oh ya, lancar ya. Udah oke ya, udah oke. Jadi ya seperti ini ya, kalau kalian punya kasus seperti ini, kipas angin ya itu nyala, nggak mati ya, tapi cuma berdengung seperti ini aja ya, dinyalakan itu gitu, tapi nggak muter. Nah kemungkinannya ya itu ya, bosnya ya, biasanya bosnya. Nah, itu tinggal kalian cek aja, dicek aja ya, cek seperti tadi di awal tadi, kalian goyang-goyang ke atas bawah atau kiri kanan ya,
Kalau ini udah kenceng ya seperti ini, atau nggak bergerak sama sekali. Kalau bergerak ya bisa juga dari bosnya yang sudah aus. Kalau seperti ini ya, dipasangin duduk seperti ini, biasanya lepas. Nah itu caranya. Kalau kalian nggak mau ribet ya kalian belikan aja ya, yang baru ada. Tapi kalau kalian punya alat yang lengkap, obeng ada, palu ada, ya tinggal seperti tadi caranya ya, kalian rapikan lagi, masukkan. Dan jangan kalian perhatikan juga ya bosnya ya, itu beda ya, biasanya antara atas dan bawah itu beda. Kalau yang untuk yang sini itu biasanya ada sedikit menjorok keluar ya, Kalau yang belakang ini rata, biasanya seperti itu. Jadi jangan sampai terbalik. Kalau kalian bingung ya perhatikan yang di bawah sini, atau saat melepas seperti tadi perhatikan posisinya ya. Jadi nanti pas pasang terbalik. Nah, seperti itu. Terus kalian ya seperti tadi ya, lukai atau dibikinkan pengait ya, dengan cara ya kalian pakai obengin, kalian pukul ujung-ujungnya ya, 4 titik aja udah cukup. Kalau biasa kurang ya kasih 5, 6 ya masalah ya. Nah, seperti itu ya. Terus ya kalau udah kalian masang ya, biasanya kalau seperti itu biasanya posisi bosnya antara depan dan belakang itu nggak sama, nggak center. Nah itu biasanya kalau diputar ini agak seret ya, nggak lancar. Itu nggak apa-apa, tinggal kalian pukul-pukul aja ya pakai kepala obeng. Nah seperti ini ya. Itu fungsinya untuk nyepan ya, atau untuk ngepaski antara bos yang belakang dengan depan ya. Nah, biasanya seperti itu. Kalian pasang, udah kalian sekrup, kok ini diputar pakai tangan kok seret. Nah itu tinggal kalian pukul-pukul seperti ini aja, udah itu lancar lagi, gampang ya, simpel ya. Jadi sebetulnya kalau dipasangin ya tergantung perawatan aja, dan kalian perhatikan kalau muternya udah nggak kenceng, agak pelan ya, biasanya kenceng ini pelan. Nah itu berarti kotor, harus dibersihkan ya. Bisa juga debu-debu yang menempel, nah, yang seret, buka aja, bersihkan, semprot pakai kontak cleaner dulu ya. Kalau ini tadi kan nggak kotor banget, nggak masalah. Kalau kemasukan debu kalian semprot pakai kontak cleaner ya, bagian sini sama sini. Nah, biasanya agak seret ya, atau apalagi kalau ini kalian putar seret, semprot dulu pakai kontak cleaner sebelum kalian lepas ya, biar nanti mudah melepasnya. Nah, seperti itu ya kurang lebih ya. Mungkin kalau ada pertanyaan ya. Oh ya, satu lagi ya, kalau geleng-gelengnya juga, kalau ini geleng-gelengnya agak macet atau sudah tak bunyi seperti itu segera kalian bongkar, jangan dipaksakan seperti itu, nanti bisa ininya patah atau itu tandanya gearnya udah aus ya. Jadi tinggal ganti aja ya, gampang. Kalian buka ini, tinggal kalian lepas skrupnya ini, belikan gearnya yang ini ya. Banyak juga yang jual ya, biasanya aus yang di sini gearnya, sini enggak, yang sini paling banyak ya. Kalau geleng-geleng hujan enggak mau atau enggak lancar, kalian segera ganti, karena itu nanti bisa mengganggu ini juga ya, karena ini berkaitan perputaran ini juga, dia menggerakkan untuk geleng-gelengnya juga ya. Jadi seperti itu. Nah ini kalau saya putar ya, bisa kalian lihat rodanya di sini. Nah, dia ikut muter. Kalau ini nggak lancar, otomatis mengganggu kerja perputarannya ini juga ya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu servisannya ya. Ini tinggal saya tutup dulu. Udah kering apa belum nih? Masih basah, dilap aja ini nanti. Tinggal nutup aja. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like videonya. Kalau nggak suka silahkan di dislike, share kalau menurut kalian bermanfaat. Jangan lupa di subscribe yang suka channel ini ya, dan aktifkan tombol loncengnya biar selalu update video kotok-kotokan dari saya, servisan dari saya. Oke, sampai ketemu di servisan selanjutnya. Salam kotok-kotok.